Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terhormat Bapak dosen dari kampus Undaris, Bapak Isnaini MBDI. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Terangbangsa, Bapak Lutfi Hakim, Mbak Asir, serta hadirin dan tamu-tamu dari keluarga besar kampus Undaris Ungaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pertemuan semacam ini kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah selalu memberikan hidayahnya, petunjuknya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Sholawat ma'asalam kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi Agung kita, Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu diberikan cinta oleh Allah, mahabbah kepada Nabi Muhammad, sehingga kita dapat diakui sebagai umatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Di sini saya Luhur Budi akan menyampaikan sedikit pesan-pesan atau hikmah yang dapat kita petik dari peringatan menyongsong hari raya Idul Adha. Hari ini betapa banyak orang yang tidak bisa bertakbir bersama kita. Hari ini berapa banyak orang yang tidak bisa berkumpul bersama kita, bertakbir bersama kita. Di mana tahun lalu kita masih berkumpul dan bertakbir bersamanya. Tapi tahun ini orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, orang yang kita sayang, tidak lagi bersama dengan kita. Para hadirin jamaah rahimakumullah, hari raya Idul Adha, hari Idul Adha disebut dengan Id karena dia datang setahun sekali. Disebut dia dengan Id karena dia adalah hari raya. Berapa banyak orang-orang yang sebelum kita bertakbir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa takbir bisa menghalau hati kita dari kekecewaan, bisa menghalau hati kita dari kesedihan. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan selalu berbisik kesedihan. Setan selalu berbisik kekecewaan, kesedihan dalam hati kita. Bagaimana kita mengusir itu semua? Dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Para hadirin jamaah rahimakumullah, peringatan hari raya Idul Adha tidak lepas dari suatu peristiwa, yaitu peristiwa di mana yang menimpa kepada Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya akan menyampaikan beberapa sedikit hikmah yang dapat kita petik dari peringatan hari raya ini. Yang pertama, pesan yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim diuji dengan keluarganya, yaitu ayahnya yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah Nabi Ibrahim, "Wahai ayah, kenapa engkau menyembah berhala? Sesungguhnya yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa taala."
Kemudian ayahnya menolak. Kemudian ayahnya berkata, "Wahai Ibrahim, berhentilah menceramai aku. Kalau tidak, pergilah kau dari sini." Begitu beratnya Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya sendiri. Ayahnya tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim? Bagaimana sikap yang diambil Nabi Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Wahai ayah, sesungguhnya aku tetap akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu, wahai ayahku." Apakah berhenti sampai di situ para hadirin? Alhamdulillah. Ketika Nabi Ibrahim sudah diuji melalui keluarganya, Nabi Ibrahim lulus. Kemudian ujian yang kedua dari penguasa yang zalim, di mana penguasa tersebut para hadirin tidak mau menyembah Allah SWT. Penguasa tersebut dengan rakyatnya menyembah berhala, kemudian berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguh luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam para hadirin. Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan otak, Nabi Ibrahim menang. Yang menghancurkan semua berhala-berhala ini adalah berhala yang paling besar. Coba tanya sendiri pada berhala yang paling besar. Kemudian penguasa itu kalah. Kemudian orang kalau sudah kalah dengan otak, maka yang bekerja adalah ototnya. Kemudian penguasa tidak terima, kemudian menyuruh semua pasukannya untuk harikuhu, bakar dia. Kemudian penguasa menyuruh para pasukannya mengumpulkan batu bakar dan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim, apa yang terjadi para hadirin? Nabi Ibrahim dibakar. Kemudian apakah Nabi Ibrahim meninggal para hadirin? Tentu tidak. Nabi Ibrahim diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan turunlah ayat, "Ya narukuni bardan wa salamatan ala Ibrahim." Ya nar, wahai api, kuni sejuklah, bardan dan wassalamatan dan selamatlah ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang tabiatnya panas beradab atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka api itu menjadi dingin. Jika saja ayat itu tidak ada wassalamatan ala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim akan mati kedinginan para hadirin. Ujian yang pertama menimpa Nabi Ibrahim dari keluarganya, Nabi Ibrahim lulus. Yang kedua dari penguasa yang zalim, Nabi Ibrahim lulus. Kemudian apakah berhenti sampai di situ para hadirin? Tidak, ya. Jadi masih ada banyak lagi ujian-ujian yang menimpa Nabi Ibrahim. Kemudian ujian yang ketiga para hadirin. Ujian yang ketiga adalah ujian kehambaan hati, kekosongan jiwa. Ujian di mana ingin meminang sebuah anak kecil. Ujian di mana ingin ada tangisan anak kecil di dalam, ingin menggendong anak kecil. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas shalihin." Ya Rabb, berikanlah aku anak yang saleh. Berapa lama Nabi Ibrahim berdoa? 86 tahun para hadirin. Di sini kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita semua bahwa tidak ada doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar untuk sabar, belajar untuk selalu berikhtiar dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian datang dari Nabi Ibrahim adalah cinta. Cinta. Puncak daripada cinta bukan menguasai. Puncak daripada cinta bukan memiliki, tapi puncak daripada cinta adalah ketika bisa berbagi. Jemaah para hadirin rahimakumullah. Nabi Ibrahim bercerita kepada anaknya, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu wahai anakku. Bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Lakukanlah wahai ayah apa yang menjadi tugasmu. Semoga aku digolongkan orang-orang yang sabar." Di sini kita melihat para hadirin bahwa seorang anak yang soleh dilahirkan dari orang tua yang soleh. Ya, jadi
Tidak ada kecintaan di dunia ini yang kita pegang selamanya dan kita akan mendapatkan selamanya. Di sini kita bisa petik hikmahnya para hadirin, bahwa pesan yang pertama adalah di hidup adalah tempat ujian. Dan hidup harus berani menghadapi ujian. Hidup di dunia adalah tempat ujian. Bagaimana kita hidup di dunia, maka kita harus siap menghadapi ujian para hadirin. Kita diajarkan dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam betapa banyak ujian yang menimpa beliau. Kita belum ada apa-apanya, belum ada sedikit seukuran kuku Nabi Ibrahim, belum ada. Maka kita selalu diajarkan untuk selalu bersabar, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berprasangka baik kepada Allah bahwa hidup adalah tempat ujian. Pesan yang kedua adalah hanya kepada Allah kita meminta. Jadi ketika kita sudah sabar, kita sabar menghadapi ujian, maka permintaan itu kita kerucutkan, kita sudutkan hanya kepada Allah para hadirin. Tidak ada tempat yang kekal, tidak ada tempat yang baik, tidak ada tempat yang patut untuk kita minta kecuali kepada Allah Pak Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga adalah cinta. Puncak daripada cinta adalah berbagi. Jadi cinta yang sesungguhnya adalah bukan ketika memiliki, tapi cinta yang sesungguhnya adalah berbagi. Di sini kita dapat belajar para hadirin bahwa hikmah-hikmah di peringatan Hari Raya Idul Adha semacam ini banyak sekali. Itu saja pesan yang dapat saya sampaikan para hadirin. Ada 3 pesan dan hikmah yang dapat kita pelajari, yang dapat kita amalkan di hari peringatan Hari Raya Idul Adha semacam ini. Banyak sekali para hadirin hikmah-hikmah yang dapat kita petik di peringatan Hari Raya Idul Adha semacam ini. Saya hanya menyampaikan 3, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datang dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.